Oh, ini pembantu baru kami. Suami mengenalkanku sebagai pembantu karena malu punya istri jelek, tapi istri bos justru mengenalku dan cium tanganku sambil menangis. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, udara di gang sempit tempat kita tinggal masih bercampur aroma tanah basah sisa hujan malam. Rumah kecil berdinding semen abu-abu itu tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Sederhana, tenang, dan nyaris tak pernah berubah. Di rumah itulah Gita memulai hari-harinya. Jauh sebelum matahari benar-benar naik, Gita bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Jam dinding di ruang tamu bahkan belum menunjukkan pukul 5 ketika ia sudah duduk di tepi ranjang, merapikan rambut panjangnya yang selalu ia ikat sederhana. Tak ada cermin besar, tak ada meja rias mewah. Hanya cermin kecil yang retaknya sudah lama, menempel di dinding kamar. Gita menatap pantulan wajahnya sebentar. Wajah yang oleh banyak orang dianggap biasa saja, bahkan sering diremehkan. Kulitnya tak seputih model iklan, matanya tak setajam artis televisi, dan rautnya terlalu sederhana untuk disebut cantik oleh standar kebanyakan orang. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Gita tidak pernah lama berdiri di depan cermin. Ia tak terbiasa mengagumi dirinya sendiri, apalagi mengeluh. Setelah berwudu, ia melangkah ke ruang kecil di sudut rumah, menggelar sajadah yang warnanya sudah memudar. Dalam sujud-sujudnya, Gita selalu menyelipkan doa yang sama, bukan untuk kekayaan, bukan pula untuk pujian manusia. Ia hanya berdoa agar hatinya tetap kuat, dan orang-orang yang ia cintai selalu diberi kebaikan. Setelah salat, Gita menuju dapur. Dapur itu sempit, tapi selalu bersih. Kompor tua 2 tungku, panci-panci yang warnanya mulai kusam, dan rak kayu yang penuh peralatan sederhana. Gita menanak nasi, merebus air, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Ia melakukannya dengan gerakan yang sudah sangat hafal, seolah setiap sudut dapur itu menyimpan kenangan dan rutinitas hidupnya. Gita adalah perempuan yang terbiasa hidup cukup, bahkan seringkali kurang. Sejak kecil, hidupnya memang tak pernah berlebihan. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengajarkannya satu hal penting. Jangan berharap dihormati karena penampilan, tapi karena sikap. Ibunya sering berkata, perempuan itu bukan dinilai dari wajahnya, Git, tapi dari caranya menjaga diri dan hatinya. Kalimat itu tertanam kuat di benak Gita sampai dewasa. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan ibunya dan Gita dengan kehidupan yang harus mereka jalani sendiri. Sejak remaja, Gita sudah terbiasa membantu ibunya bekerja. Ia bukan tipe gadis yang suka mengeluh. Ketika teman-temannya sibuk bermimpi tentang kehidupan glamor, Gita justru sibuk memikirkan bagaimana caranya hidup tanpa merepotkan siapapun. Ia belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ia percaya ilmu adalah satu-satunya hal yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Namun, Gita tak pernah memamerkan apa yang ia miliki. Bahkan saat ia mampu, ia memilih diam. Sifat itulah yang membuat banyak orang salah menilainya. Pagi itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Gita duduk sebentar di kursi kayu di teras. Gang sempit mulai ramai. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara motor bersahutan. Gita tersenyum kecil melihat kehidupan sederhana itu. Baginya, kebahagiaan tidak selalu harus besar dan gemerlap. Ia hanya ingin hidup tenang. Namun, di balik ketenangannya, ada satu hal yang seringkali membuat Gita merasa lelah. Bukan fisik, melainkan hati. Gita adalah tipe perempuan yang terlalu mudah memahami orang lain, terlalu cepat memaafkan, dan terlalu sering menaruh kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Ia sering berkata dalam hati, tak apa aku yang mengalah, asal orang lain tenang. Kalimat sederhana itu menjadi prinsip hidupnya. Tanpa ia sadari bahwa suatu hari, prinsip itu justru akan melukai dirinya sendiri dengan cara yang paling kejam. Gita bukan perempuan yang pandai menuntut. Ia tak pernah memaksa orang untuk mengerti perasaannya. Jika ia sedih, ia menyimpannya sendiri. Jika ia terluka, ia menenangkannya sendiri. Ia percaya, waktu dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya. Dan disitulah letak kelemahannya. Gita tidak pernah menyadari bahwa ketulusan yang berlebihan seringkali membuat orang lupa caranya menghargai.
Hari itu, sebelum matahari sepenuhnya meninggi, Gita merapikan rumah sekali lagi. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Tak ada tanda bahwa hidupnya kelak akan berbelok jauh dari ketenangan ini. Tak ada firasat bahwa kesederhanaan yang ia jaga dengan sepenuh hati akan menjadi alasan seseorang merendahkannya. Ia hanya seorang perempuan sederhana, dengan hati yang terlalu tulus, yang percaya bahwa cinta, kesetiaan, dan pengorbanan selalu berakhir dengan kebaikan. Gita belum tahu bahwa suatu hari nanti, ketulusan itulah yang akan membuatnya berdiri di tengah banyak orang, menahan luka paling memalukan dalam hidupnya, tanpa pernah menurunkan martabatnya sebagai seorang perempuan. Pagi selalu punya wajah yang berbeda bagi Dani. Jika bagi Gita pagi adalah waktu untuk menenangkan hati, bagi Dani pagi adalah awal dari kegelisahan yang tak pernah benar-benar ia akui. Ia bangun dengan pikiran penuh rencana, target, dan perbandingan, tentang siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih cepat naik, dan siapa yang pantas disebut sukses. Dani tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang buruh serabutan, ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Hidup mereka tak pernah kekurangan sampai kelaparan, tapi juga tak pernah cukup untuk disebut nyaman. Sejak kecil, Dani terbiasa melihat ibunya menghitung uang receh sebelum menutup warung, dan ayahnya pulang dengan tubuh lelah serta pakaian berbau keringat. Dari situlah, perlahan tumbuh satu tekad di hati Dani. Ia tak ingin hidup seperti itu selamanya. Dani adalah anak yang cerdas. Di sekolah, nilainya selalu cukup baik. Ia cepat menangkap pelajaran dan punya kemampuan berbicara yang meyakinkan. Guru-gurunya sering berkata, Dani punya potensi besar. Kalimat itu menjadi bahan bakar yang menguatkan keyakinannya bahwa ia ditakdirkan untuk hidup lebih baik daripada orang tuanya. Namun, di balik kecerdasannya, Dani menyimpan satu luka kecil yang tak pernah sembuh, rasa minder. Ia minder ketika melihat teman-temannya dijemput mobil bagus. Ia minder saat melihat sepatu temannya selalu baru. Ia minder ketika mendengar orang lain dengan bangga menyebut nama ayahnya sebagai pegawai kantor besar. Rasa minder itu tidak membuat Dani menyerah. Justru sebaliknya, ia berambisi. Terlalu ambisius. Dani ingin diakui, ingin dihormati, ingin dipandang. Ketika dewasa, Dani mulai bekerja keras mengejar karir. Ia tak pernah menolak lembur, tak pernah menolak tugas tambahan. Ia ingin cepat naik, cepat dikenal, cepat dianggap penting. Bagi Dani, hidup adalah perlombaan, dan ia tak mau berada di barisan belakang. Di masa itulah Gita hadir dalam hidupnya. Gita datang tanpa kemewahan, tanpa janji besar, tanpa tuntutan. Ia hadir dengan sikap tenang, tutur kata lembut, dan perhatian yang tulus. Gita tidak pernah menilai Dani dari sepatu yang ia pakai atau jabatan yang ia sandang. Ia melihat Dani sebagai manusia, dengan mimpi, ketakutan, dan kelelahan. Itu yang membuat Dani jatuh cinta. Di dekat Gita, Dani merasa cukup. Ia bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Ia bisa mengeluh tanpa dianggap lemah. Gita mendengarkan, bukan membandingkan. Menenangkan, bukan menuntut. Pelan-pelan aja, dan, kata Gita suatu sore, hidup itu bukan lomba. Kalimat itu dulu membuat Dani tersenyum. Saat itu, ia percaya pada kata-kata Gita. Ia merasa menemukan rumah dalam diri perempuan sederhana itu. Dani sebelum menikah adalah Dani yang hangat. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Ia bisa tertawa lepas tanpa memikirkan gengsi. Ia bangga menggenggam tangan Gita di tempat umum, meski pakaian Gita sederhana. Dani bahkan sering berkata dengan yakin, "Aku nggak butuh istri cantik menurut orang lain. Aku butuh istri yang bikin aku tenang." Dan Gita adalah ketenangan itu. Namun, jauh di dalam hati Dani, ambisi itu tidak pernah mati. Ia hanya tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk bangun. Dani tetap menyimpan mimpinya tentang kehidupan yang lebih tinggi, tentang meja makan mewah, tentang nama yang disebut dengan hormat. Saat Dani mulai menapaki dunia kerja yang lebih besar, lingkaran pergaulannya berubah. Ia bertemu orang-orang dengan jam tangan mahal, mobil berkilau, dan istri yang selalu tampil sempurna. Di hadapan mereka, Dani mulai kembali merasakan rasa lama itu, rasa kecil yang dulu ia kira telah hilang. Namun saat itu, Dani masih mampu menahannya. Ia masih pulang ke rumah dengan senyum. Masih memeluk Gita dengan tulus.
Masih merasa bersyukur memiliki perempuan yang selalu ada di sisinya. Ia belum malu. Ia belum berubah. Ia belum berani mengorbankan hati orang lain demi gengsi sendiri. Dani belum menjadi pria yang kelak ia sesali. Ia masih Dani yang bermimpi. Bukan Dani yang melukai. Ia belum tahu bahwa ambisi yang tidak dijaga dengan hati akan tumbuh menjadi monster. Dan ketika monster itu bangun, ia akan memakan siapapun. Bahkan orang yang paling tulus mencintainya. Pernikahan Gita dan Dani berlangsung tanpa gemerlap, tanpa pesta besar, tanpa deretan tamu penting yang mengenakan pakaian mahal. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi berlebihan, bahkan dokumentasi pun hanya sekadarnya. Namun di balik kesederhanaan itu, ada harapan besar yang mereka genggam erat. Harapan tentang hidup bersama, tentang bertumbuh, tentang saling menguatkan. Akad nikah digelar di rumah kecil Ibu Gita. Kursi plastik berjajar rapi, kain putih sederhana membingkai ruang tamu yang disulap menjadi tempat sakral. Para tamu kebanyakan adalah tetangga, kerabat dekat, dan beberapa teman lama. Wajah-wajah yang hadir bukan wajah orang penting, tapi wajah orang-orang yang benar-benar mendoakan. Gita duduk dengan kebaya sederhana berwarna krem. Tidak ada perhiasan berkilau di tubuhnya. Hanya seuntai kalung kecil pemberian ibunya. Wajahnya dipoles tipis, sekadar pantas. Ketika Dani mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas dan lancar, mata Gita berkaca-kaca. Bukan karena terharu pada kemewahan, melainkan karena keyakinan, ia percaya pria di hadapannya adalah tempat pulang. Dani sendiri tampak rapi dengan setelan sederhana. Tidak ada rasa malu di wajahnya saat itu. Ia menatap Gita dengan bangga. Saat doa dipanjatkan dan tangan mereka disatukan, Dani menggenggam tangan Gita erat, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak akan melepaskannya. Mulai hari ini, aku tanggung jawab sama kamu, ucap Dani pelan, setelah semua selesai. Gita hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku percaya, jawabnya. Mereka memulai rumah tangga di rumah kontrakan kecil yang jaraknya tak jauh dari tempat kerja Dani. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya tipis, atapnya rendah, dan suara tetangga sering terdengar jelas. Namun bagi Gita, rumah bukan soal besar atau kecil. Rumah adalah tempat di mana hatinya tenang. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan sederhana. Gita mengurus rumah dengan penuh cinta. Ia memasak apa yang bisa ia masak, menata rumah sekemampuannya, dan selalu menyambut Dani dengan senyum ketika pulang kerja. Dani, meski lelah, merasa rumah kecil itu hangat. Ia merasa ada seseorang yang menunggunya, bukan menuntutnya. Malam-malam mereka sering diisi obrolan ringan. Dani bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, tentang mimpinya suatu hari nanti. Gita mendengarkan dengan sabar, sesekali menyelipkan doa dan dukungan. Kamu pasti bisa. Dan, kata Gita suatu malam, pelan-pelan aja, asal jujur dan gak nyakitin siapa-siapa. Dani mengangguk. Saat itu, ia benar-benar percaya bahwa kejujuran dan cinta cukup untuk mengarungi hidup. Gita tidak pernah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tak iri melihat tetangga yang lebih berada. Ia juga tak mempersoalkan jika Dani belum bisa memberi banyak. Baginya, selama mereka bersama dan saling menghargai, itu sudah cukup. Bahkan ketika Dani sering pulang larut karena lembur, Gita tidak pernah curiga. Ia hanya menyiapkan makan malam, memanaskan air untuk mandi, dan menunggu dengan sabar. Ia percaya penuh pada suaminya. Dani merasakan ketenangan yang jarang ia dapatkan di luar rumah. Ia merasa dihargai tanpa harus membuktikan apapun. Di rumah itu, ia bukan karyawan, bukan pesaing, bukan pria yang harus terlihat hebat. Ia hanya suami, dan itu membuatnya nyaman. Namun, kenyamanan seringkali membuat manusia lupa untuk menjaga. Dani mulai sibuk. Karirnya perlahan menanjak. Ia mulai bertemu orang-orang baru, dunia baru, dan gaya hidup yang berbeda. Tapi di rumah, Gita tetap sama. Tetap sederhana. Tetap apa adanya. Tetap tidak menuntut. Dan disitulah benih perbedaan perlahan tumbuh. Bukan karena kurang cinta, melainkan karena mimpi Dani semakin tinggi. Sementara Gita tetap berdiri di tanah yang sama. Malam itu, saat Gita tertidur lebih dulu, Dani menatap langit-langit rumah kontrakan mereka. Ia tersenyum kecil. Ia masih merasa bersyukur. Ia masih mencintai istrinya.
Ia masih yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Ia belum tahu bahwa pernikahan tanpa gemerlap ini kelak akan diuji oleh satu hal yang tak terlihat. Rasa malu yang tumbuh diam-diam, dan ambisi yang perlahan menggerogoti hati. Setelah beberapa bulan menikah, kehidupan Gita dan Dani masih tampak tenang di permukaan. Rumah kontrakan kecil itu tetap menjadi saksi rutinitas sederhana mereka. Pagi yang dimulai dengan sarapan seadanya, siang yang sunyi, dan malam yang diakhiri dengan obrolan singkat sebelum tidur. Namun, ada sesuatu yang perlahan berubah, nyaris tak terasa. Seperti arus kecil yang mengikis tepi batu sedikit demi sedikit. Perubahan itu bermula dari pekerjaan Dani. Dani diterima bekerja di sebuah perusahaan yang jauh lebih besar dari tempat kerjanya sebelumnya. Lingkungannya berbeda, ritmenya lebih cepat, dan orang-orangnya datang dari latar belakang yang tak pernah benar-benar ia masuki sebelumnya. Gedung kantor yang tinggi, lobi berkilau, dan pertemuan-pertemuan formal membuat Dani merasa kecil sekaligus tertantang. Di hari-hari awal, Dani pulang dengan wajah lelah tapi mata berbinar. Ia bercerita pada Gita tentang betapa ketatnya persaingan di sana, tentang rekan kerja yang pintar berbicara, dan atasan yang berwibawa. Gita mendengarkan dengan penuh perhatian. Seperti biasa. Yang penting kamu jujur dan kerja sungguh-sungguh, kata Gita sambil menyuguhkan teh hangat. Rezeki nggak akan salah alamat. Dani mengangguk. Ia masih memegang kata-kata itu. Ia masih merasa cukup. Namun, seiring waktu, Dani mulai menyadari satu hal. Di tempat itu, bukan hanya kemampuan yang dinilai. Penampilan, pergaulan, dan latar belakang juga menjadi bahan perbincangan. Rekan-rekannya sering membicarakan pasangan mereka, memamerkan foto-foto liburan, atau membandingkan gaya hidup. Bini gue sekarang lagi treatment di klinik langganan, ujar salah satu rekan Dani suatu siang. Istri gue sibuk ngurus event kantor, sahut yang lain. Dani hanya tersenyum dan diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Gita tidak pergi ke klinik kecantikan, tidak ikut arisan sosialita, dan tidak mengenakan pakaian bermerek. Ia hanya seorang istri yang setia menunggu di rumah. Awalnya, Dani tidak mempermasalahkan itu. Namun, perlahan, rasa itu kembali muncul. Rasa yang dulu ia kenal baik, rasa minder. Di rumah, Gita tetap sama. Ia masih menyapu lantai dengan telaten, menjemur pakaian, dan menunggu Dani pulang. Ia tidak tahu apa yang berkecamuk di kepala suaminya. Ia hanya tahu, Dani semakin sering pulang larut dan semakin jarang bercerita. Lembur lagi? Tanya Gita suatu malam. Iya, banyak kerjaan, jawab Dani singkat. Gita mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Ia percaya. Hari demi hari berlalu, dan jarak itu tumbuh tanpa suara. Dani mulai lebih sering memainkan ponselnya saat di rumah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah lelah, dan lebih sering terlihat melamun. Gita kadang menangkap tatapan Dani yang kosong, seolah pikirannya berada jauh dari rumah kecil itu. Pada akhir pekan, Dani tak lagi mengajak Gita keluar sekadar membeli jajanan atau berjalan sore. Alasannya selalu sama, lelah. Gita tak memaksa. Ia memahami, atau setidaknya berusaha memahami. Namun, ada satu hal kecil yang mulai mengganggu Gita. Dani mulai mengomentari hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia permasalahkan. Kamu nggak mau coba dandan sedikit kalau keluar? Atau pakai baju yang agak rapi? Nada Dani datar, seolah itu saran biasa. Tapi bagi Gita, kalimat itu terasa asing. Ia menatap suaminya sebentar, lalu tersenyum kecil. Yang penting bersih dan sopan, kan? Jawab Gita lembut. Dani tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan kembali menatap ponselnya. Malam itu, Gita duduk sendiri di ruang tamu setelah Dani tertidur. Ia menatap rumah kecil mereka. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh canda. Kini, rumah itu masih sama, tapi suasananya berubah. Ada jarak yang tak bisa ia jelaskan, tapi bisa ia rasakan. Gita mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan hatinya bahwa ini hanya fase. Bahwa setiap pasangan pasti mengalami perubahan. Bahwa kesibukan dan tekanan kerja wajar membuat seseorang berubah sikap. Ia memilih percaya, seperti biasa. Sementara itu, Dani terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Pikirannya penuh dengan wajah-wajah di kantor, komentar-komentar kecil, dan bayangan kehidupan yang lebih layak di mata orang lain. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri,
meski belum berani mengucapkannya. Apakah hidup sederhana ini cukup? Pertanyaan itu belum menjadi keluhan. Belum menjadi penyesalan. Tapi ia telah membuka pintu bagi perubahan yang lebih besar. Dan tanpa mereka sadari, kehidupan setelah menikah yang seharusnya saling menguatkan, perlahan berubah menjadi ruang sunyi yang memisahkan dua hati. Tanpa satupun dari mereka berani menoleh dan bertanya, kemana sebenarnya arah rumah tangga ini berjalan? Bagi Gita, hidup tidak pernah tentang menjadi yang paling terlihat. Ia tidak tumbuh dengan keinginan untuk dipuji, apalagi dipamerkan. Sejak dulu, ia diajarkan bahwa menjadi baik tidak harus disaksikan banyak orang, dan menjadi sederhana bukanlah sebuah kekurangan. Itulah sebabnya, meski kehidupan mereka perlahan berubah, Gita tetap menjadi Gita yang sama. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, memastikan segala kebutuhan Dani terpenuhi sebelum suaminya berangkat kerja. Ia tak pernah mengeluh meski Dani kini jarang menemaninya mengobrol pagi hari. Jika Dani terburu-buru, Gita hanya mengantar sampai pintu dengan senyum kecil dan doa lirih. Semoga harimu lancar, ucapnya, tulus. Gita tidak pernah berpikir untuk mengubah dirinya hanya agar terlihat pantas di mata orang lain. Ia berpakaian rapi, bersih, dan sopan, cukup menurutnya. Ia tidak tergoda untuk membeli pakaian mahal atau merias diri berlebihan. Baginya, kenyamanan dan kesederhanaan jauh lebih penting daripada pandangan orang. Beberapa kali Dani menyarankan dengan nada ringan, "Kamu nggak pengin ganti gaya rambut? Atau coba make up sedikit?" Gita tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum, mengangguk pelan, lalu kembali pada rutinitasnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia tak merasa perlu. Ia percaya, jika seseorang mencintainya, maka ia akan mencintai dirinya yang apa adanya. Di luar rumah, Gita juga dikenal sebagai perempuan yang rendah hati. Ia tidak banyak bicara, tidak suka menonjolkan diri. Jika ada tetangga yang butuh bantuan, ia datang tanpa diminta. Jika ada yang kesulitan, ia memberi tanpa berharap balasan. Ia lebih sering menjadi pendengar daripada pembicara. Namun, sikap itulah yang sering disalahartikan. Banyak orang mengira Gita tidak punya apa-apa. Mereka mengira ia hanyalah istri rumah tangga biasa yang hidup dari gaji suami. Mereka tak tahu bahwa Gita memilih untuk tidak memperlihatkan apa yang sebenarnya ia miliki. Ilmu, pengalaman, dan martabat yang ia jaga dengan tenang. Gita tidak pernah merasa perlu membuktikan diri. Suatu sore, Dani pulang dengan wajah letih. Ia duduk di sofa tanpa banyak bicara. Gita datang membawa segelas air dan duduk di sampingnya. "Kamu capek?" tanyanya lembut. Dani mengangguk. Sedikit. Tak ada cerita panjang seperti dulu. Tak ada tawa. Gita merasakan jarak itu semakin nyata. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin menambah beban di kepala Dani dengan keluhan perasaannya sendiri. Dalam hati, Gita berkata, mungkin dia hanya butuh waktu. Ia selalu mencari alasan untuk membenarkan sikap Dani. Ia selalu menempatkan dirinya di posisi kedua, ketiga, bahkan terakhir. Bukan karena ia merasa rendah, tapi karena ia terlalu mencintai. Malam-malam Gita diisi dengan doa yang semakin panjang. Ia memohon agar rumah tangganya tetap utuh, agar Dani tetap menjadi pria yang dulu ia kenal. Ia tidak meminta Dani menjadi sempurna. Ia hanya ingin Dani tetap jujur dan tidak berubah menjadi asing. Namun, Gita tak pernah tahu bahwa diamnya justru memberi ruang bagi perubahan Dani semakin jauh. Ketulusannya yang tak pernah menuntut, justru membuat Dani merasa bebas untuk perlahan menjauh, tanpa rasa bersalah. Gita tetap berdiri di tempat yang sama. Tidak naik, tidak turun. Tidak berusaha terlihat lebih. Tidak pula ingin dikasihani. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, seutuhnya. Dan di sanalah letak tragedinya. Karena di dunia yang semakin bising oleh pencitraan, ketulusan seringkali dianggap tidak berharga. Dan kesederhanaan kerap disalahartikan sebagai kekurangan. Gita tidak tahu bahwa suatu hari nanti, sifatnya yang tak pernah ingin terlihat lebih, akan dijadikan alasan oleh orang yang paling ia percaya, untuk merendahkannya di hadapan banyak mata. Perubahan pada Dani tidak datang dalam bentuk amarah atau pertengkaran. Ia datang perlahan, sunyi, dan nyaris tak disadari, bahkan oleh Dani sendiri.
Yang berubah pertama kali bukan sikapnya, melainkan pikirannya. Setiap hari di kantor, Dani semakin terbiasa berada di tengah orang-orang yang hidupnya tampak lebih. Mereka berbicara tentang liburan ke luar negeri, tentang restoran mahal, tentang pasangan yang selalu tampil sempurna di setiap acara. Dani ikut tertawa, ikut mengangguk, meski seringkali ia merasa seperti orang asing yang hanya numpang duduk. Awalnya, rasa itu hanya berupa canggung, lalu berubah menjadi perbandingan. Dan tanpa ia sadari, berubah menjadi rasa malu. Bukan malu pada dirinya sendiri, melainkan malu pada apa yang melekat padanya. Dani mulai memikirkan Gita bukan sebagai istri yang setia, tapi sebagai bayangan yang harus ia sembunyikan. Setiap kali rekan-rekannya bertanya soal pasangan, Dani mulai memberi jawaban singkat, bahkan mengalihkan pembicaraan. "Istrimu kerja di mana?" Dan, "Oh, di rumah," jawab Dani cepat, lalu tersenyum canggung. Kalimat itu terdengar biasa, tapi di dalam hati Dani ada denyut yang tak nyaman. Ia tahu, tidak ada yang salah dengan Gita. Ia tahu, Gita tidak pernah menyakitinya. Tapi entah sejak kapan, Dani mulai takut jika orang-orang tahu seperti apa istrinya. Ia takut dinilai, takut dibandingkan, takut dianggap tidak pantas berada di tempat itu. Dani tak pernah mengucapkan rasa malu itu dengan kata-kata. Ia menyimpannya rapi, membungkusnya dengan alasan-alasan yang terdengar logis. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ini demi karir, demi masa depan, demi kehidupan yang lebih baik. "Aku cuma mau naik," pikirnya. "Aku cuma mau dihargai." Namun, harga yang harus dibayar dari ambisi itu mulai terasa di rumah. Dani menjadi lebih dingin. Bukan kasar, tapi menjauh. Ia mulai memilih kata-kata dengan hati-hati saat berbicara dengan Gita, seolah ada jarak yang harus dijaga. Ia jarang menggenggam tangan Gita di luar rumah. Ia mulai berjalan sedikit lebih dulu, membiarkan Gita mengikuti dari belakang. Hal-hal kecil itu tidak luput dari mata Gita. Ia merasakannya, meski tidak berani menyebutkannya. Setiap kali Dani menarik tangannya perlahan, hati Gita ikut tertarik dan terluka. Suatu malam, saat Gita sedang melipat pakaian, Dani berkata dengan nada datar, "Besok aku ada acara kantor. Kamu di rumah aja, ya?" Gita berhenti melipat sejenak. "Oh," jawabnya pelan. "Acara apa?" "Biasa." "Penting?" jawab Dani singkat. Tidak ada ajakan. Tidak ada penjelasan. Gita mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak ingin terlihat memaksa. Di kamar mandi, Dani menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih rapi, lebih percaya diri. Ia merasa telah menjadi versi dirinya yang lebih baik. Tapi di balik itu, ada satu perasaan yang terus menghantuinya, takut ketahuan. Takut jika dunia luar melihat sisi hidupnya yang tak sesuai dengan citra yang ia bangun. Dani mulai berbohong kecil. Bukan tentang perselingkuhan, bukan tentang uang, melainkan tentang keberadaan Gita dalam hidupnya. Ia mulai mengaburkan peran istrinya, menyederhanakan keberadaannya, bahkan menghilangkannya dari cerita hidup yang ia ceritakan ke orang lain. Dan setiap kebohongan kecil itu, sedikit demi sedikit, menggerogoti hati nuraninya. Namun, Dani memilih diam. Ia memilih menutup mata dan melangkah maju. Ia meyakinkan dirinya bahwa rasa malu itu akan hilang jika ia sudah mencapai puncak. Bahwa suatu hari nanti, ketika ia sudah cukup tinggi, semua ini tidak akan terasa penting. Ia lupa satu hal sederhana. Bahwa rasa malu yang tidak diakui akan tumbuh menjadi pengkhianatan. Dan ketika itu terjadi, orang pertama yang akan terluka bukanlah dirinya, melainkan perempuan yang selama ini berdiri diam di belakangnya, tanpa pernah menuntut apapun. Undangan itu datang pada sore yang tampak biasa, tanpa tanda-tanda bahwa isinya akan mengubah arah hidup Gita dan Dani. Sebuah amplop putih dengan logo perusahaan tertera rapi di pojok kanan atas, dibawa Dani pulang bersamaan dengan wajahnya yang tampak tegang, meski ia berusaha menyembunyikannya. Dani meletakkan amplop itu di atas meja makan, tak langsung dibuka. Ia duduk, melepas sepatu, lalu menghela napas panjang. Gita yang sedang di dapur memperhatikan dari jauh. Ia tahu betul kebiasaan suaminya. Jika Dani diam terlalu lama, berarti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Kamu capek?"
Tanya Gita sambil menyodorkan segelas air. Dani mengangguk pelan. Ada undangan. Gita melirik amplop itu. Dari kantor. Iya. Tak ada antusiasme di suara Dani. Padahal biasanya, hal-hal yang berhubungan dengan kantor selalu ia ceritakan panjang lebar. Kali ini berbeda. Dani menatap amplop itu seolah sedang menatap keputusan besar yang belum ia siap ambil. Undangan itu adalah undangan resmi dari perusahaan. Sebuah acara jamuan makan malam di rumah Pak Arman, bos besar yang namanya selalu disebut dengan nada penuh hormat. Acara itu tidak sekadar pertemuan biasa. Semua karyawan diwajibkan hadir, dan secara jelas tertulis, beserta pasangan. Kalimat itu membuat dada Dani mengeras. Gita duduk di seberangnya. Ia membaca ekspresi wajah Dani yang tak biasa. Ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan, meski Dani mencoba bersikap tenang. Kapan acaranya? Tanya Gita hati-hati. Sabtu depan, jawab Dani singkat. Beberapa detik hening. Gita menunggu. Ia berharap Dani akan berkata, "Kamu ikut, ya?" Tapi kalimat itu tak kunjung datang. Dalam hati Gita, ada rasa hangat bercampur cemas. Ia tahu, ini acara penting. Dan sebagai istri, ia ingin mendampingi. Bukan untuk pamer, bukan untuk menarik perhatian, hanya untuk berada di samping suaminya. Namun Dani terdiam terlalu lama. Akhirnya, dengan suara yang berusaha terdengar biasa, Dani berkata, "Kamu, ikut aja, ya." Bukan ajakan. Lebih seperti keputusan yang berat. Gita tersenyum kecil. Iya. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak menanyakan raut wajah Dani yang kaku. Ia tidak menyinggung nada bicaranya yang datar. Seperti biasa, Gita memilih percaya dan menerima. Malam itu, Gita mulai memikirkan apa yang akan ia kenakan. Ia membuka lemari kayu tua, menatap pakaian-pakaiannya yang sederhana. Tidak banyak pilihan. Namun ia tidak panik. Ia hanya memilih yang paling rapi, paling sopan. Aku nggak perlu terlihat istimewa, gumamnya pelan. Asal pantas. Sementara itu, di sisi lain kamar, Dani duduk termenung. Pikirannya berkecamuk. Ia membayangkan tatapan rekan-rekannya, senyum-senyum yang mengandung penilaian, dan bisikan-bisikan yang mungkin muncul. Ia mulai menyusun skenario di kepalanya. Bagaimana memperkenalkan Gita, bagaimana menjaga jarak, bagaimana menghindari pertanyaan yang tak ia inginkan. Untuk pertama kalinya, Dani merasa takut berada di satu ruangan bersama istrinya sendiri. Hari-hari menuju acara itu berjalan dengan ketegangan yang halus. Gita semakin berusaha tampil rapi, meski tetap sederhana. Dani semakin pendiam. Ia mulai sibuk dengan ponsel, menghindari obrolan yang terlalu lama. Gita merasakan perubahan itu, tapi ia memilih diam. Ia menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa semua ini hanya kecemasan sementara. Ia tidak tahu bahwa undangan itu bukan sekadar undangan makan malam. Undangan itu adalah pintu menuju malam di mana harga diri Gita akan diuji. Dan wajah asli Dani perlahan akan terlihat di hadapan orang-orang yang tak pernah Gita kenal. Namun akan menjadi saksi luka terbesarnya. Malam itu, Gita berdiri di depan cermin kecil di kamar mereka. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna gelap, potongannya rapi, tidak mencolok. Rambutnya ia sanggul seadanya, make up tipis sekadar membuat wajahnya terlihat segar. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya jam tangan lama yang masih berfungsi baik. Gita menatap pantulannya sejenak, lalu menarik napas pelan. "Aku sudah cukup pantas," bisiknya pada diri sendiri. Dani menunggu di ruang tamu. Jas yang ia kenakan terlihat mahal dan pas di tubuhnya. Malam itu, Dani tampak berbeda, lebih percaya diri, lebih tegas, dan entah mengapa, lebih jauh. Saat Gita keluar kamar, Dani melirik sekilas, lalu mengangguk singkat. "Yuk," katanya. Perjalanan menuju rumah Pak Arman berlangsung dalam keheningan. Dani fokus menyetir, Gita menatap jalanan yang dipenuhi lampu kota. Ia berusaha menikmati suasana, meski dadanya terasa tak tenang. Ada perasaan asing yang menggelayut, seolah ia sedang menuju tempat yang tidak sepenuhnya menerimanya. Ketika mobil mereka berhenti di depan rumah Pak Arman, Gita terdiam. Rumah itu bukan sekadar besar. Ia menjulang megah, dengan gerbang tinggi, taman luas,
dan lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya lembut namun berkelas. Mobil-mobil mahal terparkir rapi. Tamu-tamu datang dengan pakaian elegan, suara tawa mereka terdengar ringan dan penuh percaya diri. Gita menggenggam tas kecilnya sedikit lebih erat. Langkah pertamanya melewati gerbang terasa berat. Setiap langkah membuatnya semakin sadar betapa sederhananya dirinya. Ia tidak terbiasa dengan lantai marmer mengilap, dengan aroma parfum mahal yang memenuhi udara, dengan percakapan yang dipenuhi istilah asing. Dani berjalan sedikit di depan. Tidak menoleh. Tidak menggenggam tangannya. Gita mengikutinya, berusaha menjaga langkah dan senyum. Di dalam, para tamu saling menyapa, berjabat tangan, tertawa. Beberapa mata melirik ke arah Gita, sekilas, lalu berpaling. Tatapan-tatapan itu bukan tatapan kasar, tapi cukup untuk membuat Gita merasa tidak terlihat. Ia berdiri di samping Dani ketika seorang rekan kerja mendekat. "Halo, Dan," sapa pria itu ramah. "Ini istrimu?" Dani tersenyum tipis. "Iya." Hanya itu. Tidak ada nama. Tidak ada kebanggaan. Gita tersenyum sopan, mengangguk kecil. Dadanya terasa semakin sempit. Ia merasa seperti bayangan, hadir, tapi tidak benar-benar diakui. Di sudut ruangan, Gita memperhatikan para istri karyawan lain. Mereka tampak anggun, berbincang dengan percaya diri, sesekali tertawa lepas. Gita tidak iri. Ia hanya merasa kecil. Ia mencoba berdiri tegak, mengingat dirinya sendiri bahwa harga diri tidak ditentukan oleh tempat. Namun, suasana itu terlalu kuat. Rumah mewah itu seakan menelan keberadaannya. Dani semakin jarang berada di sisinya. Ia mulai bergerak ke sana kemari, menyapa atasan dan rekan kerja. Setiap kali Gita mencoba mendekat, Dani seperti tanpa sadar menjaga jarak. Gita akhirnya berdiri sendiri, memegang gelas minum yang tak disentuh. Ia mengamati ruangan dengan mata yang tenang, meski hatinya bergetar. Dalam diam, Gita menyadari satu hal pahit. Di rumah semewah apapun, seseorang bisa merasa sangat kecil. Jika orang yang seharusnya berdiri di sisinya, justru memilih menjauh. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia berkata pada hatinya bahwa ini hanya perasaan sesaat. Bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa Dani hanya sibuk. Namun, tanpa Gita sadari, rumah mewah itu bukan hanya membuatnya merasa kecil. Ia sedang dipersiapkan untuk menerima luka yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana ruang tamu rumah Pak Arman semakin ramai. Gelas-gelas kristal berdenting pelan, tawa terdengar bersahut-sahutan, dan alunan musik lembut mengisi udara. Gita masih berdiri di sudut ruangan, berusaha terlihat tenang meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menunggu Dani kembali ke sisinya. Beberapa menit berlalu, Dani akhirnya mendekat. Namun langkahnya tidak berhenti tepat di samping Gita. Ia berdiri sedikit di depan, seolah sengaja memberi jarak. Gita menatap punggung suaminya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Campuran antara rindu, cemas, dan rasa asing. Saat itulah Pak Arman datang bersama beberapa tamu penting. Aura wibawanya langsung mengubah suasana. Semua karyawan terlihat lebih rapi, lebih waspada, lebih ingin terlihat sempurna. Pak Arman tersenyum ramah pada Dani. "Ini Dani, ya? Kamu karyawan yang sering saya dengar itu." "Iya, Pak," jawab Dani cepat, sedikit membungkuk. Senyumnya terlihat kaku tapi penuh usaha. Pak Arman melirik ke arah Gita yang berdiri di belakang Dani. Tatapannya singkat, penasaran. "Dan ini?" tanyanya. Waktu seakan melambat. Gita refleks melangkah setengah langkah ke depan. Ia bersiap memperkenalkan diri. Bibirnya hampir terbuka. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap Dani, menunggu satu kalimat sederhana yang seharusnya mudah diucapkan. "Istri saya." Namun kalimat itu tidak pernah keluar. Dengan senyum yang dibuat-buat dan suara yang terdengar ringan, Dani berkata, "Oh, ini pembantu baru kami." Kalimat itu jatuh begitu saja. Pendek, ringan, tanpa ragu. Seperti pisau yang menusuk tanpa suara. Gita membeku. Udara di sekitarnya terasa hampa. Ia mendengar beberapa tamu tertawa kecil, mengangguk-angguk seolah itu hal biasa. Ada yang menatapnya dari ujung kepala sampai kaki,
Ada yang langsung kehilangan minat. Oh, ujar salah satu tamu wanita sambil tersenyum tipis. Pantas kelihatannya sederhana. Gita tidak mendengar kata-kata itu dengan jelas, tapi ia merasakan maknanya. Dadanya sesak. Tangan yang ia kepalkan perlahan mulai bergetar. Ia ingin menyangkal. Ingin bicara. Ingin bertanya kenapa. Namun tubuhnya tak bergerak. Matanya menatap Dani, suaminya sendiri, yang kini tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Dani tidak menoleh padanya. Tidak melihat wajah Gita yang memucat. Tidak melihat mata Gita yang berkaca-kaca, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan semua orang. Saat itu, Gita mengerti satu hal pahit. Penghinaan paling menyakitkan bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang kita percayai sepenuh hati. Gita menunduk. Ia menggenggam tas kecilnya lebih erat, seolah itu satu-satunya pegangan agar ia tidak runtuh. Tidak ada teriakan. Tidak ada protes. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya terlalu hancur untuk melawan. Dalam kepalanya, terngiang semua hari yang ia lewati bersama Dani. Semua doa, semua pengorbanan, semua kesabaran. Semuanya terasa sia-sia dalam satu kalimat yang baru saja diucapkan. Pembantu baru kami. Bukan istri. Bukan pendamping hidup. Bukan perempuan yang mencintainya dengan tulus. Hanya pembantu. Gita menarik napas panjang. Ia memaksa dirinya tetap berdiri tegak. Jika malam ini ia harus terluka, ia akan terluka dengan martabatnya tetap utuh. Ia tidak akan menangis di hadapan mereka. Tidak malam ini. Namun Gita belum tahu bahwa beberapa menit ke depan, di tempat yang sama, dengan orang-orang yang sama, kebenaran akan berdiri tegak. Dan Dani akan merasakan betapa mahalnya harga dari satu kebohongan yang diucapkan demi gengsi. Gita masih berdiri di tempatnya, seolah kakinya berakar di lantai marmer yang dingin. Suasana di sekitarnya kembali riuh. Seakan kalimat yang baru saja diucapkan Dani tidak pernah terjadi. Tawa kembali terdengar, percakapan berlanjut, dan para tamu kembali larut dalam dunia mereka masing-masing. Namun bagi Gita, dunia itu telah runtuh. Ia menunduk, menenangkan napasnya, berusaha menahan gemetar yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Dalam hatinya, Gita berdoa agar ia kuat. Cukup kuat untuk bertahan sampai acara ini selesai, cukup kuat untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Saat itulah, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya dengan saksama. Wanita itu berdiri anggun di dekat tangga besar rumah itu. Gaun panjang berwarna lembut membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya tersanggul rapi, perhiasan di lehernya berkilau sederhana namun jelas mahal. Dialah Bu Ratna, istri Pak Arman. Bu Ratna tidak tertawa. Ia tidak ikut berbincang. Tatapannya justru tertuju pada Gita, pada sikapnya yang tenang, caranya berdiri, dan ekspresi wajahnya yang menyimpan luka tanpa keluhan. Ada sesuatu yang terasa familiar. Terlalu familiar. Bu Ratna melangkah perlahan mendekat. Di tengah keramaian, ia berhenti tepat di depan Gita. Beberapa tamu terdiam, heran melihat perhatian Bu Ratna yang tiba-tiba tertuju pada perempuan yang baru saja diperkenalkan sebagai pembantu. "Kamu?" ucap Bu Ratna pelan, menatap wajah Gita lebih dekat. Gita mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata Bu Ratna. Ada getar kecil di dadanya. Ia mengangguk sopan, refleks yang telah lama ia miliki. "Iya, Bu." Nada suara itu, tatapan mata itu, cara Gita berdiri dengan kepala sedikit menunduk namun punggung tetap tegak. Bu Ratna terdiam beberapa detik. Wajahnya berubah. Bukan heran, melainkan seperti seseorang yang sedang menyusun potongan kenangan yang lama terkubur. "Namamu, siapa?" tanya Bu Ratna. Suaranya mulai bergetar. "Gita, Bu." Seketika, wajah Bu Ratna memucat. Ia menatap Gita lebih lama, seolah ingin memastikan sesuatu yang selama ini hanya hidup di ingatannya. Tangannya yang memegang gelas bergetar, lalu perlahan ia letakkan di meja terdekat. "Gita?" ulangnya lirih. "Gita?" Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Dani yang berdiri tak jauh dari situ menoleh. Alisnya berkerut. Ada kegelisahan yang tiba-tiba muncul di dadanya, tanpa ia tahu sebabnya. Bu Ratna mendekat setengah langkah. Suaranya hampir berbisik. "Kamu
Kamu anaknya Ibu Sri, bukan? Gita terkejut. Ia tidak menyangka ada seseorang di tempat ini yang mengenal ibunya. Dadanya bergetar, tapi ia tetap menjawab jujur. Iya, Bu. Ibu kenal ibu saya? Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Wajahnya yang tenang berubah penuh emosi. Ya Allah, desahnya pelan. Ia menatap Gita dari ujung kepala hingga kaki, bukan dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan rasa haru yang dalam. Ada penyesalan, ada kehangatan, ada luka lama yang tiba-tiba terbuka. Tidak mungkin salah, gumam Bu Ratna. Cara kamu berdiri, caramu bicara, sama persis. Keramaian perlahan meredup. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Dani melangkah mendekat, wajahnya mulai tegang. Ada apa, Bu? Tanyanya hati-hati. Namun Bu Ratna tidak menjawab Dani. Ia tetap menatap Gita, seolah dunia di sekitarnya lenyap. Gita, ucapnya lirih namun tegas. Kamu bukan orang sembarangan. Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Gita menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu mengapa wanita terhormat ini tiba-tiba begitu mengenalnya. Namun satu hal pasti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah mewah itu, seseorang akhirnya melihatnya. Ruangan itu mendadak sunyi. Suara tawa yang sejak tadi menggema di ruang tamu rumah mewah itu seolah ditelan udara. Musik lembut yang mengalun pelan terasa seperti gema jauh yang tak lagi berarti. Semua mata tertuju pada satu titik. Pada wanita bergaun sederhana yang sejak tadi berdiri kaku di sudut ruangan. Gita. Ia masih berdiri di tempatnya, jemarinya saling menggenggam erat, kuku-kukunya menekan kulit sendiri seolah ingin memastikan ia masih bisa berdiri. Dadanya naik turun tidak beraturan. Kata pembantu yang barusan dilontarkan Dani masih menggantung di udara, menusuk telinganya, menghantam hatinya tanpa ampun. Namun sebelum Gita sempat membuka mulut, sebelum air matanya benar-benar jatuh, sesuatu terjadi. Wanita elegan yang sejak tadi memperhatikannya dengan wajah tegang melangkah maju. Hak sepatunya berbunyi pelan namun tegas di lantai marmer. Semua tamu otomatis menyingkir memberi jalan. Dani menoleh, bingung. "Ma, Maya?" Suaranya tercekat. "Ada apa?" Namun wanita itu tak menjawab. Tatapannya terkunci pada wajah Gita. Wajah yang pucat, mata yang merah menahan tangis, dan sorot luka yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Langkahnya berhenti tepat di hadapan Gita. Detik berikutnya, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Wanita itu menunduk, lalu mencium tangan Gita dengan penuh hormat. Satu gerakan sederhana, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terhenyak. Bu Gita, suara wanita itu bergetar. "Maafkan saya." Gita terkejut. Tangannya gemetar saat disentuh. Ia refleks menarik napas panjang, matanya membelalak. Apa? Apa maksud Anda?" Suaranya nyaris tak terdengar. Air mata wanita itu jatuh, satu persatu, membasahi punggung tangan Gita. "Saya yang seharusnya malu," katanya lirih, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. "Karena membiarkan Anda diperlakukan seperti ini, di rumah yang seharusnya menjadi milik Anda." Desahan kaget terdengar di mana-mana. Dani membeku. Wajahnya memucat. "Maya, kamu bicara apa?" Suaranya gemetar, penuh ketakutan yang tiba-tiba menyeruak. Wanita itu menoleh tajam ke arah Dani. Tatapannya tak lagi lembut. "Kamu benar-benar tidak tahu, ya?" katanya dingin. "Atau pura-pura lupa?" Ia kembali menatap para tamu, lalu berkata dengan suara lantang, penuh tekanan emosi yang tertahan selama bertahun-tahun. "Wanita yang kalian hina barusan, bukan pembantu. Dia Gita, istri sah Dani, dan juga..." Suaranya berhenti sejenak. Air mata kembali jatuh. Pemilik saham terbesar yang membangun fondasi perusahaan ini dari nol. Ruangan itu seolah runtuh. Beberapa tamu menutup mulut mereka. Ada yang terduduk lemas. Bisik-bisik panik mulai terdengar. Dani mundur selangkah. Tidak mungkin." Kakinya goyah. "Gita cuma perempuan sederhana. Dia bahkan..." "Justru karena dia sederhana," potong wanita itu tajam, "kamu berani merendahkannya." Gita akhirnya tak mampu lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah.
Namun bukan tangis lemah, melainkan tangis luka yang terlalu lama disimpan. Aku tidak pernah ingin terlihat lebih. Dani, ucapnya terbata. Aku hanya ingin kamu bangga padaku, meski aku tak memakai gaun mahal. Ia menatap Dani, matanya basah namun tajam. Tapi ternyata, kamu justru malu memilikinya. Dani terdiam. Bibirnya bergetar. Tak ada satupun kata yang mampu keluar. Wanita itu kembali mencium tangan Gita. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Terima kasih karena terlalu tulus, Bu, katanya lirih. Dan maaf, karena dunia baru menyadarinya hari ini. Di tengah rumah mewah itu, di hadapan orang-orang yang tadi meremehkan, air mata Gita bukan lagi air mata kehinaan, melainkan air mata yang membuka kebenaran dan perlahan mengubah segalanya. Udara di dalam rumah mewah itu terasa semakin berat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi gelas yang beradu, bahkan musik yang sejak tadi mengalun entah sejak kapan telah dihentikan. Semua mata tertuju pada satu sosok yang kini berdiri di tengah ruangan. Gita, wanita sederhana yang barusan membuat seluruh kebohongan runtuh hanya dengan air mata dan kejujuran. Dani masih berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi, rahangnya mengeras, matanya bergerak liar seolah mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan. Ini salah paham, ucapnya akhirnya. Suaranya serak, nyaris memohon. Kalian semua pasti salah dengar. Tak ada yang menanggapi. Wanita elegan itu melangkah maju lagi. Kali ini, bukan dengan kelembutan, melainkan dengan ketegasan yang menyesakan. Kalau ini salah paham, katanya dingin, maka jelaskan ini. Ia mengeluarkan map coklat tebal dari tasnya, lalu membukanya perlahan. Suara gesekan kertas terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Satu persatu dokumen dikeluarkan dan diletakkan di atas meja marmer. Akta pendirian perusahaan, sertifikat saham, dan perjanjian kepemilikan. Ia menatap para tamu. Nama terbesar di sini, bukan Dani. Lalu ia menoleh ke arah Gita, melainkan Bu Gita. Suara napas tertahan terdengar dari segala penjuru. Seorang pria parubaya yang sejak tadi duduk di sofa langsung berdiri. Saya ingat, katanya gugup. Waktu perusahaan ini hampir bangkrut 10 tahun lalu, ada investor pribadi yang menyelamatkan segalanya. Namanya Gita Prameswari. Semua kepala menoleh ke arah Gita. Gita menunduk. Jemarinya kembali saling menggenggam. Aku tak pernah ingin itu disebut-sebut, ucapnya pelan. Aku hanya ingin hidup tenang. Menjadi istri yang mendukung, bukan yang dipuja. Ia menatap Dani, matanya berkaca-kaca. Aku pikir, kamu mencintaiku apa adanya. Kata-kata itu menghantam Dani lebih keras dari tamparan manapun. Tidak, serunya tiba-tiba, emosinya meledak. Kamu bohong. Kalau kamu benar-benar orang penting, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Gita tersenyum pahit. Aku tidak menyembunyikan, Dani. Aku hanya tidak menjual diriku dengan kemewahan. Wanita elegan itu menghela napas panjang. Kamu yang tak pernah bertanya. Kamu terlalu sibuk merasa malu. Dani terhuyung. Kakinya melemah. Tangannya gemetar saat meraih sandaran kursi. Jadi, selama ini, gumamnya lirih. Selama ini aku hidup dari uangmu. Tidak. Jawab Gita lembut namun tegas. Kamu hidup dari kepercayaan yang kuberikan. Kalimat itu mematikan. Beberapa tamu mulai berbisik dengan nada menyesal. Ada yang menunduk, ada yang terlihat ingin segera pergi. Wanita-wanita yang tadi memandang rendah kini bahkan tak berani menatap Gita. Dani mengangkat wajahnya perlahan. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku cuma takut dipandang rendah, katanya putus asa. Aku ingin dihormati. Gita mengangguk pelan. Dan untuk itu, kamu mengorbankan aku. Hening kembali menyelimuti ruangan. Tak ada lagi pembelaan. Tak ada lagi alasan. Kebenaran telah berdiri tegak, telanjang, dan tak bisa disangkal. Wanita elegan itu menutup map, lalu berkata lantang. Mulai malam ini, semua keputusan perusahaan akan kembali berada di tangan Bu Gita. Dani menoleh cepat. Apa maksudmu? Maksudku, jawabnya dingin, kebohonganmu berakhir di sini. Gita menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu,
Ia melangkah maju dengan punggung tegak. Tak ada lagi wanita kecil di sudut ruangan. Yang ada hanyalah seorang perempuan yang terlalu lama merendahkan dirinya sendiri. Aku tidak datang untuk membalas, katanya pelan. Aku datang untuk menutup cerita yang salah. Ia menatap Dani untuk terakhir kalinya malam itu. Dan kebenaran, tak pernah bisa disangkal. Sekeras apapun kamu menolaknya. Dani terduduk lemas. Di tengah rumah mewah itu, satu demi satu kebohongan runtuh. Dan bersama dengannya, runtuh pula harga diri yang dibangun di atas penghinaan. Malam itu berakhir tanpa perpisahan yang layak. Para tamu pulang satu persatu dengan wajah canggung. Tak ada lagi senyum basa-basi, tak ada lagi pujian tentang rumah megah atau hidangan mahal. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik penyesalan dan rasa malu yang menempel di udara, seolah rumah itu baru saja menjadi saksi runtuhnya sebuah kebohongan besar. Dani masih terduduk di kursinya ketika rumah itu akhirnya sunyi. Lampu gantung kristal tetap menyala terang, tapi hatinya gelap. Terlalu gelap untuk sekadar mencari pembenaran. Ia menatap ruang tamu yang luas itu, ruang yang selama ini membuatnya bangga. Bangga karena bisa memamerkan kekayaan, bangga karena bisa berdiri sejajar dengan orang-orang yang dulu ia kagumi. Namun malam ini, semua itu terasa kosong. Dingin. Tak berarti. Gita. Namanya meluncur lirih dari bibir Dani, nyaris seperti doa yang tak yakin akan didengar. Ia bangkit dengan langkah tertatih, menyusuri lorong panjang menuju kamar. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer itu menuntut pertanggungjawaban. Bayangan masa lalu muncul silih berganti. Gita yang menyiapkan sarapan sederhana, Gita yang menunggunya pulang dengan mata lelah tapi senyum tulus, Gita yang tak pernah meminta lebih meski mampu memberi segalanya. Semua itu dulu ia anggap biasa. Sekarang, semuanya terasa terlalu mahal untuk ditebus. Di kamar, Dani mendapati koper Gita telah terbuka. Pakaian sederhana tersusun rapi, tak ada perhiasan mewah, tak ada barang-barang mahal. Bahkan setelah kebenaran terbuka, Gita tetaplah Gita, wanita yang tak pernah menggantungkan harga dirinya pada benda. Dani terduduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat mengambil sebuah buku kecil dari dalam koper. Buku catatan lama. Sampulnya sudah usang. Ia membukanya. Tulisan tangan Gita memenuhi halaman demi halaman. Hari ini Dani pulang larut lagi. Tidak apa-apa, mungkin dia lelah. Aku ingin bilang kalau aku rindu, tapi takut mengganggunya. Aku hanya ingin dia bangga padaku, meski aku bukan siapa-siapa di matanya. Kalimat demi kalimat menusuk tanpa ampun. Dani menutup wajahnya. Napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa suara, tanpa saksi, tanpa alasan untuk berpura-pura kuat. Aku bodoh, gumamnya parau. Aku terlalu bodoh. Ia baru sadar, selama ini ia tak pernah kehilangan istri yang jelek seperti yang sering ia sebut dalam hati. Ia kehilangan wanita terbaik yang pernah percaya padanya tanpa syarat. Dengan langkah tergesa, Dani keluar dari kamar. Ia mencari Gita ke seluruh penjuru rumah, berharap keajaiban kecil. Berharap Gita masih ada, masih mau menunggunya, masih mau mendengarkan penjelasan yang bahkan ia sendiri tahu sudah tak berarti. Namun rumah itu kosong. Sunyi. Hanya ada aroma parfum lembut yang tertinggal, seolah Gita sengaja meninggalkan jejak terakhirnya. Dani terduduk di sofa, menatap pintu utama yang tertutup rapat. Aku menyesal, Git, ucapnya lirih, suaranya pecah. Aku benar-benar menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Tak ada lagi wanita yang akan menyambutnya dengan senyum tulus tanpa menuntut apapun. Tak ada lagi hati yang mau direndahkan demi cintanya. Yang tersisa hanyalah seorang pria dengan ambisi kosong dan ego yang telah menghancurkan segalanya. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, Dani benar-benar merasa miskin, bukan karena harta, melainkan karena kehilangan seseorang yang nilainya tak pernah bisa diukur dengan apapun. Pagi datang tanpa suara. Tak ada sapaan hangat, tak ada aroma kopi yang biasa memenuhi dapur. Rumah itu terasa asing, seolah tak lagi mengenal penghuninya sendiri. Namun pagi itu, Gita tidak berada di sana. Ia telah meninggalkan rumah yang terlalu lama membuatnya merasa kecil. Gita duduk di dalam mobil, menatap jalan yang membentang di depannya. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di dalam tasnya, hanya ada pakaian seperlunya, dokumen penting,
Dan satu cincin pernikahan yang telah ia lepaskan sejak subuh tadi. Ia tidak menangis. Air mata sudah terlalu sering jatuh selama bertahun-tahun. Kini yang tersisa hanyalah kelelahan dan tekad. Mobil berhenti di depan sebuah gedung sederhana namun kokoh. Tak ada papan nama mencolok, hanya tulisan kecil yang hampir tak menarik perhatian. Namun di balik gedung itu, ada sejarah panjang yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari orang yang paling ia percaya. Gita melangkah masuk. Beberapa orang langsung berdiri ketika melihatnya. Wajah-wajah yang sejak tadi serius berubah penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Gita," sapa seorang pria berusia 50-an. "Kami sudah menunggu." Gita mengangguk pelan. "Maaf, saya baru datang sekarang." Ia duduk di kursi utama ruang rapat. Kursi yang selama bertahun-tahun ia biarkan kosong. Bukan karena ia tak mampu memimpin, melainkan karena ia memilih percaya bahwa cinta lebih penting dari kekuasaan. Di atas meja, berkas-berkas telah tersusun rapi. Laporan keuangan, dokumen kepemilikan, dan surat-surat keputusan yang selama ini hanya ditandatangani atas namanya. "Mulai hari ini," ucap Gita tenang, "saya akan turun tangan langsung." Tak ada tepuk tangan. Hanya anggukan serius. Mereka tahu, keputusan ini bukan keputusan ringan. Ini bukan tentang bisnis semata, melainkan tentang seorang perempuan yang akhirnya berhenti mengorbankan dirinya sendiri. Siang harinya, Gita duduk sendirian di sebuah kafe kecil. Ia menatap cincin pernikahan yang kini tergeletak di atas meja. Jemarinya menyentuhnya perlahan, bukan dengan rindu, melainkan dengan perpisahan yang telah ia terima sepenuhnya. Ponselnya bergetar. Nama Dani muncul di layar. Gita menatapnya lama. Ada masa di mana satu panggilan dari Dani mampu membuat hatinya berdebar, membuatnya lupa pada semua luka. Tapi hari ini, ia hanya merasa lelah. Panggilan itu dibiarkan berlalu. Tak lama, sebuah pesan masuk. "Git, kita bicara." "Aku salah. Aku mohon." Gita menghela napas panjang. Jemarinya bergerak perlahan, mengetik balasan yang telah ia pikirkan sejak semalam. "Aku sudah terlalu lama berbicara, Dani. Sekarang giliranku mendengarkan diriku sendiri." Ia menekan tombol kirim. Tangannya sedikit bergetar, tapi hatinya tidak. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Sore menjelang, Gita berdiri di depan jendela apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Kota tampak sibuk seperti biasa, seolah tak peduli pada satu hati yang baru saja hancur lalu disusun kembali. "Aku tidak kalah," gumamnya pelan. "Aku hanya terlalu setia pada orang yang salah." Keputusan itu telah diambil. Bukan keputusan untuk membalas, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk pergi, dengan martabat yang utuh dan harga diri yang akhirnya ia genggam sendiri. Dan di saat yang sama, di tempat lain, Dani mulai menyadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya bukanlah jabatan atau harta, melainkan seorang wanita yang pernah mencintainya dengan seluruh jiwanya, dan kini memilih untuk tidak lagi kembali. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Beberapa bulan setelah malam yang mengubah segalanya, dunia Gita telah benar-benar berbeda. Bukan karena ia mengejar perubahan, melainkan karena akhirnya ia berhenti bersembunyi dari dirinya sendiri. Gedung perusahaan itu kini ramai oleh aktivitas yang teratur. Di lantai tertinggi, sebuah ruang kerja luas dengan jendela besar menghadap kota menjadi saksi langkah-langkah baru yang diambil dengan tenang namun tegas. Di balik meja kerja, Gita duduk dengan sikap anggun. Tak ada riasan berlebihan, tak ada pakaian mencolok, hanya ketenangan yang memancar dari seseorang yang tahu siapa dirinya. Para direksi berdiri ketika ia masuk ruang rapat. "Silakan duduk," ucap Gita lembut. Tak ada nada memerintah, tapi semua orang patuh. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Keputusan-keputusan penting diambil hari itu. Perusahaan berkembang stabil, perlahan namun pasti. Tak ada langkah gegabah, tak ada pamer kekuasaan. Semua dijalankan dengan prinsip yang selama ini Gita pegang. Jujur, manusiawi, dan bertanggung jawab. Di luar gedung itu, Dani berdiri mematung. Ia mengenakan jas yang kini terasa kebesaran. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap papan nama perusahaan yang dulu sering ia banggakan sebagai miliknya. Kini, ia bahkan tak berani masuk.
Seorang satpam menghampirinya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Dani menelan ludah. Saya ingin bertemu Bu Gita. Satpam itu menatap daftar di tangannya, lalu menggeleng pelan. Maaf, Pak. Ibu Gita tidak menerima tamu pribadi. Kalimat sederhana itu lebih menyakitkan dari bentakan manapun. Dani mundur beberapa langkah. Dadanya sesak. Ia baru menyadari, martabat bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan pamer, melainkan sesuatu yang dijaga, dan ia telah menghancurkannya sendiri. Sementara itu, di sebuah acara sosial yang digelar sederhana namun elegan, Gita hadir tanpa pengumuman besar. Tak ada sorotan kamera yang berlebihan. Namun begitu ia melangkah masuk, suasana berubah. Wanita-wanita yang dulu memandangnya sebelah mata kini menyapanya dengan senyum hormat. Para pria yang dulu tak menganggapnya kini menunduk sopan. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena caranya membawa diri. Seorang wanita mendekatinya. Wanita yang dulu mencium tangannya sambil menangis di malam itu. Bu Gita, ucapnya lembut. Terima kasih. Karena telah mengajarkan saya satu hal. Gita tersenyum tipis. Apa itu? Bahwa harga diri perempuan tidak pernah ditentukan oleh siapa yang mendampinginya. Gita mengangguk. Dan martabat tidak pernah hilang, selama kita tidak menyerahkannya. Malam itu, Gita pulang sendiri. Ia berdiri di balkon apartemennya, menatap langit kota yang dipenuhi cahaya. Angin malam menyentuh wajahnya lembut, membawa ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Ia tak lagi menunggu siapapun. Tak lagi berharap pada pengakuan orang lain. Cukup dirinya sendiri. Di tempat lain, Dani menatap ponselnya yang sepi. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Dunia tetap berjalan tanpa menunggunya. Seperti Gita yang kini melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Gita menarik napas dalam. Terima kasih, bisiknya pelan. Bukan kepada siapapun, melainkan kepada dirinya sendiri. Karena telah bertahan, karena tak membalas dengan kebencian, dan karena memilih pergi dengan kepala tegak. Dan di sanalah cerita itu berakhir. Bukan dengan dendam. Bukan dengan kemenangan yang gaduh. Melainkan dengan satu hal yang paling mahal dan paling abadi. Martabat yang tak pernah hilang.